Salve saudara-saudari, mari kita melanjutkan pembahasan tentang ekumenisme sejati. Kali ini bagian kedua. Kalau usaha ekumenisme kita tidak mencari kesatuan total dalam kebenaran, yaitu dalam dogma, moral, pemerintahan, dan ibadah, semua yang akan kita lakukan hanyalah bersikap sopan, membandingkan catatan dan pendapat, membuat komentar tentang keyakinan kita sendiri, dan akhirnya berkata, ya, itulah yang kita percayai, dan pada akhirnya pasti kita menyembah Tuhan yang sama. Dan yang benar-benar penting adalah apa yang Anda miliki di hati Anda. Jadi, kita hanya setuju untuk tidak setuju. Apakah ini benar-benar penggenapan doa Yesus bagi kita untuk menjadi satu seperti Dia dan Bapa adalah satu? Apakah ini berarti kita dipersatukan secara intim di antara kita sendiri sebagai pribadi Tritunggal dalam satu kodrat mereka? Tuhan adalah kebenaran mutlak. Jika kita mengabaikan kenyataan ini, kita melakukannya dengan risiko kita sendiri. Kesatuan harus ada dalam segala sesuatu yang pada dasarnya Katolik. Tritunggal, keilahian Kristus, perlunya baptisan, realitas kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi, peran Petrus, 7 sakramen, otoritas gereja untuk menafsirkan kitab suci, kekuatan untuk mengampuni dosa, dan sebagainya. Tetapi ketika kita menemukan begitu banyak perbedaan dan kontradiksi di antara denominasi-denominasi Kristen, gado-gado, kredo, dan skisma, maka kita tahu bahwa Kristus terbukti tidak berada dalam hiruk-pikuk itu. Mereka semua tidak bisa benar. Hiruk-pikuk bukanlah tanda konsistensi. Kebenaran tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Ya, kita akan melihat satu bentuk reduksionisme yang cacat. Saat ini banyak orang ekumenis di gereja, bahkan di Vatikan, mencari common denominator terendah dan berakhir dengan kesepakatan tentang hal-hal yang kurang penting dan keheningan kompromi pada hal-hal terpenting dari iman. Tetapi seperti yang dicatat oleh Santo Yohanes Paulus II dalam ensikliknya tahun 1995 Ut Unum Sint, dalam hal iman, kompromi bertentangan dengan Allah yang adalah kebenaran. Paulus tidak bisa lebih eksplisit tentang ekumenisme palsu. Gerakan ekumenis harus tepat merupakan upaya yang bergerak menuju tujuan tertentu, yaitu kesatuan penuh, menuju kebenaran Tuhan, jauh dari kesalahan, tidak hanya duduk dan tersenyum satu sama lain, dan saling berpelukan dan bertukar komentar yang menyenangkan. Seperti yang dicatat oleh Santo Yohanes Paulus II dalam bagian 36 dari Ut Unum Sint, persekutuan penuh tentu saja harus terjadi melalui penerimaan seluruh kebenaran yang ke dalamnya Roh Kudus membimbing murid-murid Kristus. Oleh karena itu, segala bentuk reduksionisme atau kesepakatan yang mudah harus benar-benar dihindari. Pertanyaan serius harus diselesaikan, karena jika tidak, mereka akan muncul kembali di lain waktu, baik dalam istilah yang sama atau dalam kedok yang berbeda. Kita harus bergerak menuju Yerusalem baru, kota surgawi, mempelai Kristus, rumah Allah, yang tidak dibangun di atas pasir yang bergerak dari pendapat individu, tetapi di atas batu karang, seperti dalam perumpamaan sebuah batu karang Petrus. Yesus mendirikan sebuah gereja di mana para rasul adalah uskup pertama, dan Dia memilih salah satu dari mereka untuk menjadi kepala. The rest is history. Dan kita perlu mencari kepenuhan kebenaran. Banyak gereja dari reformasi kekristenan, atau lebih tepatnya deformasi kekristenan, memiliki unsur-unsur kebenaran, ya, beberapa lebih, beberapa kurang. Tetapi kita tidak bisa puas dengan kebenaran parsial yang bercampur dengan kesalahan. Kita hanya dapat puas dengan kepenuhan kebenaran yang hanya ditemukan dalam gereja Katolik, seperti yang diajarkan oleh Yohanes ke-23 dalam Mater et Magistra tahun 1961. Ibu dan guru dari semua bangsa, demikianlah gereja Katolik dalam pikiran pendirinya Yesus Kristus. Dia adalah tiang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Marilah kita mengingat perbedaan mendasar antara ekumenisme sejati dan
palsu. Ekumenisme sejati adalah membawa semua orang ke dalam satu gereja tunggal. Ekumenisme palsu adalah membawa semua gereja menjadi satu umat. Mengenai mereka yang berpikir sebaliknya, terutama dalam hierarki, Yesus memperingatkan kita dengan mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi di dalam hati mereka adalah serigala rakus. Matius bab 7 ayat 15. Dan tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 7 ayat 21. Nah, tugas kita sekarang adalah menginjili semua bangsa. Sebuah contoh yang mencerahkan terjadi ketika para uskup Jepang pergi ke Roma dalam kunjungan ad limina mereka dan berbicara dengan Paus. Uskup Toshio Oshikawa mengatakan kepada Radio Vatikan bahwa hanya ada 447.000 umat Katolik dalam populasi Jepang yang berjumlah 130 juta, karena dianggap oleh banyak orang sebagai produk barat. Karena itu para uskup mempromosikan inkulturasi iman Kristen. Para uskup itu belum mempelajari ensiklik Evangelii Nuntiandi Paulus VI, di mana dia mengajarkan bahwa agama-agama pra-Kristen harus dibersihkan oleh Injil. Artinya, unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Injil harus dibersihkan. Banyak kearifan diperlukan. Yohanes Paulus II memulai dengan mengingatkan mereka tentang kerasulan Santo Fransiskus Xaverius yang sangat sukses, seorang misionaris barat yang mengubah ribuan orang Jepang menjadi iman yang benar. Orang-orang insaf memiliki iman yang besar dan merupakan model untuk hari ini dan masa depan. Inkulturasi, kata Paus, tidak boleh menjadi produk dari sebuah komite. Menurut Yohanes Paulus II, dia itu harus terdiri dari menerjemahkan kebenaran iman ke dalam kategori yang lebih mudah diakses oleh kepekaan Asia dan mentalitas orang-orang kamu. Tantangannya adalah untuk menampilkan wajah Asia Yesus dengan cara yang selaras sempurna dengan seluruh tradisi mistis, filosofis, dan teologis gereja. Yohanes Paulus II menekankan bahwa para klerus harus memberikan teladan, karena karya Santo Fransiskus Xaverius dan para misionaris pertama yang telah menghasilkan buah seperti itu di masa lalu akan terus menghasilkan buah yang berlimpah selama ingatan mereka dihargai dan dihormati. Pesannya sangat jelas, kembali ke khotbah dan kehidupan doa para misionaris asli, seperti Santo Fransiskus Xaverius, akan menghasilkan panggilan untuk kekudusan yang dibutuhkan gereja. Tidak hanya di Jepang, tetapi di seluruh dunia. Dan promosi ekumenisme otentik, ekumenisme yang bertujuan membawa semua orang kepada kawanan Kristus, harus menjadi tujuan dan sasaran evangelisasi. Kita harus berani dan jelas. Tidak ada campuran antara kekristenan dengan bidat, seperti dalam kasus banyak denominasi Protestantisme, atau dengan paganisme, seperti dalam kasus Pachamama atau agama-agama lain, yang akan menjadi tanda misi Kristen yang otentik. Kutipan terakhir dari Paus Yohanes Paulus II ini patut kita ingat. Belajarlah untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kesederhanaan dan kejelasan Injil. Ya, ya. Tidak, tidak. Belajarlah untuk menyebut yang baik, baik. Dan jahat, jahat. Untuk menyebut hitam, hitam. Dan putih, putih. Untuk menyebut dosa, dosa. Dan bukan pembebasan atau kemajuan. Bahkan jika mode dan propaganda bertentangan dengan ajaran ini. Pidato kepada mahasiswa di Roma tahun 1981. Ini kata-kata lainnya, ini akan menjadi kontradiksi untuk menetap untuk kehidupan biasa-biasa saja, ditandai dengan etika minimalis dan religiusitas dangkal. Pidato kepada para uskup Jepang tahun 1985. Dan yang terakhir, apa yang gereja butuhkan adalah apologetika baru bagi umat, agar mereka dapat memahami apa yang diajarkan gereja, terutama di dunia di mana orang-orang terus-menerus menjadi sasaran tekanan budaya dan ideologis media dan sikap anti-Katolik yang agresif dari banyak sekte.
pidato kepada para uskup Antilles 2002. Marilah kita berdoa dan mengupayakan ekumenisme sejati. Selfie.